Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romida dari kelas 6C Manajemen Pendidikan Islam Universitas Darun Najah. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Manajemen Hubungan Masyarakat dan Sekolah dengan judul Pengelolaan Jaringan Kerja dan Kemitraan Sekolah dengan Masyarakat. Baik, pembahasan yang pertama yaitu mengenai konsep dan praktik networking dalam hubungan sekolah dan masyarakat. Nah, di sini networking dalam dunia pendidikan merupakan bentuk kerjasama strategis antara sekolah dan berbagai pihak eksternal ya. Hal ini mencakup upaya untuk memperkuat hubungan dan sinergi antara sekolah dan masyarakat sebagai bentuk komitmen bersama dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan zaman. Seperti itu. Nah, kemudian praktek networking ini bertumpu pada prinsip partisipasi, kepercayaan, dan manfaat timbal balik. Sekolah tidak lagi berdiri sendiri, melainkan harus menjadi bagian integral dari masyarakat. Ya. Melalui praktek ini, sekolah dapat menggali potensi lokal yang ada, memanfaatkan sumber daya eksternal, juga menyesuaikan proses pembelajaran dengan konteks sosial di sekitarnya. Nah, kemudian contoh praktek networking antara sekolah dan masyarakat meliputi penyelenggaraan pertemuan berkala dengan orang tua siswa ya atau dengan wali murid seperti itu. Kemudian, forum diskusi pendidikan lokal dan kemitraan program pemberdayaan masyarakat. Adapun strategi dan tantangan dalam membangun networking, strateginya melakukan pemerataan potensi ya. Di sini pemerataan potensi mitra membangun komunikasi terbuka dan transparan. Transparan di sini berarti adil ya. Kemudian menetapkan tujuan kerjasama secara jelas, melakukan evaluasi secara berkelanjutan, seperti itu ya. Tantangannya terbatasnya sumber daya manusia dan finansial, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pendidikan, minimnya pengalaman sekolah dalam kerjasama eksternal. Perbedaan sisi antara sumber daya eksternal menumbuhkan budaya partisipatif dan kesadaran kolektif masyarakat, mendorong inovasi berbasis lokal dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, membantu pembentukan soft skill siswa seperti komunikasi dan kerja tim. Seperti itu. Selanjutnya yaitu membangun kemitraan dengan dunia usaha, lembaga sosial, dan komunitas lokal. Nah, membangun kemitraan merupakan bagian penting dalam strategi networking sekolah. Dunia usaha, lembaga sosial, dan komunitas lokal memiliki peran strategis dalam mendukung pendidikan. Kemitraan ini bersifat naturalistik, di mana sekolah mendapatkan dukungan sumber daya, sementara mitra mendapatkan manfaat sosial dan peningkatan citra lembaga. Nah, ada beberapa jenis kemitraan. Yang pertama yaitu kemitraan dengan dunia usaha sekolah dapat bekerja sama dengan perusahaan atau pelaku industri dalam membentuk program magang, pelatihan, keterampilan kerja, dan donasi fasilitas. Kemudian, misalnya itu contohnya ya, ada SMK menjalin kerjasama dengan perusahaan manufaktur untuk memberikan pengalaman kerja langsung bagi siswa. Nah, ini merupakan bagian dari link and match antara pendidikan dan dunia kerja, seperti itu. Kemudian yang kedua, kolaborasi dengan lembaga sosial atau lembaga sosial seperti Yayasan Pendidikan LSM ya. Kemudian organisasi keagamaan dapat membantu sekolah dalam penyelenggaraan program sosial, pengembangan karakter, serta pelayanan masyarakat. Nah, bentuk konkret kolaborasi ini
Antara lain pelatihan guru, ada beasiswa, kemudian penyuluhan kesehatan, dan juga kampanye anti bullying seperti itu. Kemudian yang nomor 3 yaitu kolaborasi. Nomor 3 yaitu keterlibatan komunitas lokal ya. Di sini komunitas lokal memiliki nilai-nilai kultural dan kearifan lokal yang sangat penting untuk diintegrasikan ke dalam pendidikan. Nah, sekolah bisa bekerja sama dengan tokoh masyarakat, seniman lokal, atau pelaku budaya dalam menyelenggarakan kegiatan seni, budaya, dan pelestarian lingkungan. Nah, dengan menjalin komunitas yang baik ini, sekolah dapat menciptakan ekosistem pendidikan yang adaptif dan berbasis lokal. Hal ini bukan hanya meningkatkan mutu pendidikan, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial masyarakat secara umum, seperti itu. Ya, selanjutnya yaitu studi kasus keberhasilan program kemitraan sekolah dan masyarakat. Nah, pentingnya kemitraan antara sekolah dan masyarakat bertujuan untuk menciptakan pendidikan yang inklusif, ya, kontekstual dan relevan dengan kebutuhan zaman. Studi kasus menunjukkan bahwa kolaborasi yang efektif menghasilkan dampak positif bagi pendidikan dan masyarakat. Nah, kemudian di sini ada beberapa contoh studi kasus kemitraan. Yang pertama itu ada sekolah SMK Negeri Bantul dengan dunia usaha. Yang pertama itu melalui program Teaching Factory, yaitu sekolah bekerja sama dengan industri tekstil, otomotif, dan elektronik. Itu contoh yang pertama ya. Kemudian ada SD negeri di Wonosobo dengan komunitas lokalnya. Nah, di sini contohnya yaitu model pembelajaran berbasis komunitas melibatkan petani. Kemudian di sini ada juga pengrajin dan juga tokoh-tokoh masyarakat. Nah, selanjutnya itu ada SMP di Surabaya dengan LSM dalam program anti bullying. Ya, di sini penting banget. Contohnya yaitu program sekolah apa nih di sini? Program sekolah ramah anak ya, program sekolah ramah anak bekerja sama dengan LSM perlindungan anak. Masya Allah ya. Di sini benar-benar anti bullying itu sangat penting. Seperti itu. Baik, kesimpulannya yaitu networking dalam pendidikan merupakan sangat penting ya, dan juga merupakan bentuk kerjasama yang strategis antara sekolah dan juga berbagai pihak eksternal untuk memperkuat hubungan dan sinergi dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang responsif dan juga adaptif seperti itu. Manfaat networking tadi ya sudah saya jelaskan juga, yaitu praktek networking dapat menciptakan ya, dapat memperkuat dimensi sosial pendidikan, mendorong transformasi sekolah menjadi pusat pemberdayaan masyarakat, meningkatkan mutu pembelajaran dan memberdayakan masyarakat melalui kegiatan sekolah yang relevan seperti itu ya. Strategi membangun networking sekolah perlu memiliki strategi networking sekolah itu perlu ya memiliki strategi sistematis dalam membangun networking seperti pemetaan potensi mitra, komunikasi terbuka dan transparan, kemudian menetapkan tujuan dan manfaat yang jelas serta melakukan evaluasi. Ini yang sangat penting ya, evaluasi dan tindak lanjut. Kemudian tantangan dalam networking itu membangun networking antara lain yaitu terbatasnya sumber daya itu ya, tantangan-tantangan dalam networking, terbatasnya sumber daya, kemudian
kurangnya kesadaran masyarakat, dan perbedaan visi juga tujuan. Ya, makanya itu suatu tantangan sekali dalam networking sekolah ya. Kemudian dampak positif networking. Nih ada juga dampak positifnya, yaitu implementasi networking yang efektif dapat memberikan dampak positif seperti peningkatan mutu pembelajaran. Jadi mutu pembelajarannya itu meningkat ya dengan networking pendidikan ini. Kemudian tumbuhnya budaya partisipatif. Kemudian terbukanya peluang inovasi berbasis lokal dan pemberdayaan masyarakat. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.